Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you always healthy today. Well student, before we start our learning, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim, and say pray before learning. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berikanlah kecerdasanku. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Nah teman-teman, tahukah kehidupan di bumi membutuhkan matahari panas dan cahaya? Matahari merupakan sumber energi untuk kelangsungan hidup bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Energi alternatif adalah sebagai sumber energi pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Bumi memiliki 3 sumber energi, yaitu angin atau udara, air, dan sinar matahari. Ketiganya saling berkaitan. Angin atau udara dimanfaatkan untuk keperluan menjalankan perahu dan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Dan air biasanya banyak digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi, dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Teman-teman tahu tidak kegunaan energi alternatif? Yaitu untuk mengurangi ketergantungan suatu negara menjadi pemasok sumber energi utama seperti minyak bumi, dan juga untuk mengganti penggunaan sumber energi utama seperti bahan bakar minyak yang tidak terbarukan dan mengurangi efek pencemaran lingkungan yang semakin parah saat ini. Ternyata teman-teman, panas matahari, gerak air, dan angin atau bayu bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, listrik ini dihasilkan oleh matahari, air, dan angin. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Energi air dimanfaatkan untuk membuat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, sedangkan angin untuk PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Mengapa kita membutuhkan sumber energi alternatif? Ada yang tahu? Ya, selain itu, sumber energi alternatif akan membatasi konsumsi sumber energi tak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara, serta yang paling penting mengurangi pencemaran lingkungan dan efek negatif pada sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan lain-lain. Panas matahari ditampung di alat bersama panel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik, biasa dinamakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi alternatif selanjutnya adalah briket. Briket adalah bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Dibuat dari serbuk gergaji atau batok kelapa. Kelebihannya yaitu mengurangi polusi BBM, mudah terbakar, dan tidak cepat habis. Energi alternatif biogas dibuat dari kotoran hewan ternak yang sengaja dikumpulkan kemudian diolah sebagai pengganti bahan bakar atau minyak. Manfaat dari energi alternatif yaitu dapat dimanfaatkan manusia untuk membantu proses pengawetan makanan, dan energi matahari juga dapat dimanfaatkan untuk mobil atau peralatan berenergi tenaga surya. Nah, energi matahari sedang dikembangkan sebagai sumber energi alternatif masa depan yang ramah lingkungan. Ternyata kita harus tahu ya 10 sumber energi alternatif yang dapat diperbarui atau terbarukan dan mulai dikembangkan di berbagai negara. Contohnya seperti berikut ini. Nah, jenis-jenis energi terbarukan yaitu seperti tenaga surya, gas, angin, air, dan panas bumi. Yuk teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Air digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA atau biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Syarat penggunaan air sebagai penghasil listrik adalah memiliki kapasitas aliran, ketinggian tertentu, dan instalasi sehingga dari air tersebut bisa menghasilkan energi listrik.
Ternyata ada juga loh kekurangan dari sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu biaya instalasi awal tinggi. Yang kedua adalah penyimpanan dan transportasinya masih tinggi. Yang ketiga adalah tidak dapat diandalkan karena masih tergantung pada faktor-faktor alami. Dan keempat adalah belum efisien beroperasi karena sumber energi konvensional. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang satuan jam yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Yuk kita simak penjelasannya. Sebelumnya kita harus tahu konversi satuan waktu. Misalnya 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Perhatikan soal cerita berikut ini. Hari ini pukul 11.00, maka kita bisa gambarkan jarum pendek di angka 11 dan jarum panjang di angka 12. 15 menit kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan pukul 11.15. Nah, maka pukul 11:15 dapat kita buat seperti berikut. Jadi kita hitung dari angka 12 ke 1 itu 5 menit, dan angka 1 ke 2 5 menit, dan angka 2 ke 3 5 menit. Jadi jarum panjangnya ke angka 3 dan jarum pendeknya ke angka 11. Perhatikan lagi cerita berikut ini. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7.00. Setelah itu selesai sekolah pukul 12.00. Berapa lama Siti belajar di sekolah? Untuk menghitung lama belajar waktu Siti di sekolah, perhatikan gambar berikut ini. Pukul 12.00 dikurangi 7.00. Pukul 12.00 dikurangi 7.00 seperti berikut ini. Nah, perhatikan. 00 itu adalah menit, maka kita tuliskan 0. Lalu di depannya jam 12 dikurangi jam 7 adalah 5. Berarti lamanya waktu Siti belajar di sekolah adalah 5 jam. Demikian materi hari ini tentang energi alternatif dan satuan waktu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.